Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawita, mahasiswa PPG SKI Madrasah Dalam Jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022 di LPTK UIN Bukit Tinggi. Materi pembelajaran yang saya ambil adalah tentang Perang Uhud, Perang Badar, dan Perang Khandaq. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan dan mengemukakan pendapatnya terhadap beberapa perang yang dialami Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Sebab-sebab terjadinya perang, meskipun Nabi dan umat Islam telah meninggalkan Mekah, tetapi kaum kafir Quraisy tidak menghentikan permusuhannya karena jika Islam berkembang di Madinah, bukan hanya mengancam kepercayaan mereka, tetapi juga ekonomi mereka. Sebab letak Madinah berada di jalur dagang mereka ke Syam. Maka tidak mengherankan jika terjadi peperangan antara umat Islam dengan kafir Quraisy selama 8 tahun dalam puluhan kali pertempuran. Yang pertama kita membahas tentang Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi di dekat sebuah sumur milik Badar. Sebab utamanya adalah untuk memenuhi tekad kafir Quraisy membunuh Nabi SAW, berhasil meloloskan diri ke Madinah dan menghukum orang yang melindunginya. Penyebab secara khususnya adalah berita lewat mata-mata bahwa kabilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan yang kembali dari Syam akan dicegat oleh umat Islam di Madinah. Sehingga Abu Sufyan mengambil jalan lain hingga selamat sampai ke Mekah. Umat Islam memang memutuskan melakukan pencegatan itu karena harta kaum muhajirin yang tinggal di Mekah telah diambil oleh orang-orang Quraisy. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Penyebabnya adalah kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan melakukan pembalasan. Untuk itu, pemimpin Abu Sufyan memobilisasi 3.000 prajurit. Beberapa orang pembesar disertai istrinya berperang termasuk istri Abu Sufyan sendiri yang bernama Hindun. Mereka berangkat menuju Madinah. Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Di pihak musuh membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari orang-orang Quraisy, suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar dan beberapa suku Arab lainnya. Mereka berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan. Menghadapi pasukan sebanyak itu, Nabi memutuskan bertahan. Setelah mendengar usul Salman Al-Farisi agar umat Islam bertahan dengan menggali parit atau khandak, terutama di bagian utara kota, sisi lain dikelilingi bukit yang dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan. Itulah sebabnya perang ini disebut Perang Ahzab atau pasukan sekutu, juga Perang Khandaq atau parit. Kesimpulannya adalah, setelah melakukan pembelajaran dan mengamati video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat bertindak meyakini Perang Badar. Sebagai salah satu hikmah yang bisa kita petik dalam perjuangan Perang Badar adalah tawakal. Meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang. Dengan dasar iman yang kita miliki, kita meyakini tawakal adalah salah satu pembuka pintu rizki dengan benar. Setelah melakukan pembelajaran dan mengamati, setelah kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menunjukkan sikap bijaksana dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Setelah melakukan pembelajaran dan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menyimpulkan penyebab dan dampak Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.